Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas materi tentang entalpi. Sebelum membahas materi entalpi, kita kenali dulu macam-macam proses ya. Sebuah sistem dapat mengalami berbagai proses sesuai keadaannya saat itu. Keadaan itu sedemikian rupa sehingga salah satu variabel sistem konstan. Berbagai macam proses itu diantaranya yang pertama, proses isotermal, yaitu proses yang berlangsung pada suhu tetap, T1 sama dengan T2. Akibatnya, energi dalamnya itu tetap ya, delta U-nya hasilnya 0. Dengan demikian, hukum pertama termodinamika yang sudah kita bahas sebelumnya ya, yaitu Q sama dengan delta U min W. Nah ini kalau di referensi lain mungkin hukum termodinamika pertamanya delta U plus W. Ini jangan bingung karena apa? Kalau misalkan kalian membaca ya hukum termodinamika yang pertama itu Q sama dengan delta U plus W, itu peraturannya biasanya berbeda, pasti berbeda dengan yang ini. Sebenarnya ini sama saja, hanya kalau yang menggunakan rumus ini, rumus yang kita pakai di pembahasan sebelumnya, Q sama dengan delta U min W, ini kita ada perjanjian tanda gitu ya. Untuk W, jika kerja yang dilakukan sistem itu bertanda negatif gitu ya. Kalau di sini bertanda positif. Ini hasilnya sama saja, hanya ada perbedaan perjanjian antara di W-nya, di kerjanya gitu ya. Jadi intinya sama saja, yang penting konsisten terhadap aturan di referensi tertentu. Baik, kita kembali ke proses isotermal. Ketika delta U-nya sama dengan 0, maka Q sama dengan min W. Artinya apa? Artinya kalor yang diberikan kepada sistem semuanya diubah menjadi kerja gitu ya. Kemudian ada yang namanya proses isovolume atau isochorik ya. Adalah proses yang tidak mengalami perubahan volume. Artinya apa? Artinya volume 1 dan volume 2 nilainya sama, sehingga delta V-nya itu sama dengan 0. Akibatnya sistem tidak melakukan kerja. Alasannya apa? Karena kita ketahui bersama bahwa kerja sama dengan tekanan dikali dengan delta V ya. Ketika ini delta V sama dengan 0, maka W-nya juga sama dengan 0. Sehingga hukum pertama termodinamika menjadi Q sama dengan delta U. Yang berarti apa? Semua kalor yang masuk sistem disimpan ya sebagai energi dalam. Seperti itu. Selanjutnya proses adiabatik, yaitu proses yang tidak menyerap atau melepaskan kalor. Q-nya sama dengan 0. Sehingga kita bisa tulis di sini Q sama dengan delta U min W. Di sini 0 ya. Delta U min W, delta U sama dengan W. Ini berarti energi dalam sistem dipakai untuk menghasilkan kerja. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi entalpi. Hukum pertama termodinamika menunjukkan bahwa perubahan energi dalam delta U tidak dapat diukur, tetapi dapat dihitung dari nilai kalor dan nilai kerja, seperti yang ada di rumusan ini ya. Misalkan begini, sebuah pompa berisi gas yang mula-mula stabil ya, tekanan dalam dan tekanan luar itu nilainya sama, dan kemudian diberi kalor sebesar Q
secara perlahan akan terjadi ekspansi. Karena piston dapat bergerak bebas, maka tekanan gas dalam pompa, tekanan di dalam ya, selalu sama dengan tekanan di luar. Sehingga apa? Sehingga kerja sama dengan min tekanan luar dikalikan dengan perubahan volume itu sama dengan minus tekanan di dalam dikalikan dengan perubahan volume. Sesuai dengan hukum pertama menjadi tadi dikatakan bahwa Q ya, Q sama dengan delta U min W. W di sini ini ya. Nah, ini. Maka di sini min P delta V. Delta V itu kan V2 dikurangi V1. Maka min hasilnya plus. Nah, ini plus ya. Qp sama dengan delta U plus P dikalikan dengan perubahan volume. Delta U itu U2 min U1. Delta V V2 min V1. Sekarang kita gabungkan ya. Yang V2 dengan V2, yang V1 dengan V1. Di sini Qp sama dengan U2 min U1 plus ini dikali ya, P dikali V2, P V2, P dikalikan dengan min V1, min P V1. Nah, ini digabungkan yang U2 dengan U2, U2 ditaruh di depan karena dia nilainya positif, maka U2 plus PV2, nah ini negatif ya, min U1 min PV1. Maka Qp sama dengan U2 plus PV2 ya. Ini min plus. Oke, saya taruh di bawah ya. Ini maaf, ini min ya. Kita minnya dikeluarkan, maka di sini U1 plus P dikali V1. Nah, hasilnya sama dengan ini. Baik, Qp itu apa? Qp adalah, ini salah ya, bukan dengan. Ini salah tulis. Adalah Qp adalah kalor yang masuk atau keluar sistem pada tekanan luar ataupun dalam yang tetap. Dalam sistem ada kuantitas energi lain yang disebut dengan entalpi. Entalpi didefinisikan secara matematis yaitu H sama dengan energi dalam dikalikan dengan perkalian antara tekanan dengan volume. Jika sistem mengalami perubahan, maka entalpi juga akan mengalami perubahan. Sekarang kita menuliskan delta H. Delta H sama dengan H2 min H1. H2 berarti U2 ditambah P2 dikali V2. Tadi kita lihat di sini ya. Nah, tinggal diberi sesuai dengan indeksnya. H1 juga sama, maka kalau misalkan kita pecah, itu menjadi di sini ya, ini kurungnya kita buka, jadi U2 plus P2 V2 min kali U1 min U1 min dikali P1 V1 min P1 V1. Maka kita kumpulkan sesama U1 plus P2 V2 min P1 V1. Sini menjadi delta U. Dan di sini menjadi delta PV ya. Kalau dipecah bisa seperti ini. Delta U plus
P dikali delta V plus P. Oh, di sini V delta P. Baik, dengan mensubstitusikan persamaan satu yang ini ya, Qp sama dengan delta U plus P delta V. Jadi persamaan satu tadi Qp sama dengan delta U plus P delta V. Nah, ini kan berarti Qp ya. Maka Qp plus V delta P. Sedangkan pada tekanan yang tetap, delta P-nya itu sama dengan 0, maka delta H sama dengan delta U plus P delta V. Yang ini ya, dari persamaan 3-nya itu kan delta H sama dengan delta U plus P delta V ditambah V delta P. Kalau tekanan tetap P1 itu sama dengan P2, maka tidak ada perubahan. Nah, ini sama dengan 0, hasilnya sisa ini gitu ya. Untuk tekanan tetap. Baik, ini kita sebut persamaan 4. Dari persamaan 1, ini ya, persamaan 1 itu yang ini. Dan persamaan 4, kita bisa ambil kesimpulan bahwa Qp sama dengan perubahan entalpi. Yang ini kan Qp sama dengan delta U plus P delta V. Nah, pada keadaan tekanan tetap, perubahan entalpi sama dengan perubahan energi dalam plus P delta V. Nah, ini berarti nilainya sama. Perubahan entalpi atau delta H dari sistem bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Akibatnya ada beberapa kemungkinan. Bila H2 lebih besar dari H1, maka jelas delta H-nya itu akan lebih besar dari 0. Nah, proses ini disebut proses endotermik. Sebaliknya, jika H2 kurang dari H1, maka delta H-nya akan lebih kecil dari 0, maka proses ini disebut proses eksotermik. Sedangkan jika entalpi 1 dan entalpi 2 nilainya sama, maka delta H sama dengan 0 dan ini disebut proses adiabatik ya. Karena entalpi sama dengan U plus P dikali V, dan sudah pernah saya katakan di materi sebelumnya bahwa nilai mutlak dari energi dalam itu tidak diketahui, maka nilai mutlak dari H-nya karena ini tidak diketahui, H juga tidak diketahui. Akan tetapi yang diperlukan hanya perubahan entalpi kalau untuk perhitungan biasanya seperti itu. Nah, cara menentukan delta H bergantung pada jenis prosesnya, yaitu apakah proses tersebut isoterm atau tidak gitu ya. Proses isoterm itu contohnya ekspansi ya, peralihan wujud, dan reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini nanti akan kita bahas pertemuan berikutnya ya di materi termokimia. Yang akan kita bahas sekarang yaitu ekspansi dan peralihan wujud. Nah, bagaimana kalau misalkan prosesnya itu tidak isotermal? Maka harus dihitung dengan menggunakan kapasitas kalor. Nah, ini juga akan kita bahas pada pertemuan sekarang. Pertama, kita akan membahas ekspansi isotermal ya. Jika sistem berekspansi melawan tekanan luar yang tetap dan suhu sistem tetap, disebut ekspansi isotermal. Perubahan energi prosesnya menjadi delta H sama dengan delta U plus P delta V. Dan delta U-nya itu sama dengan 0, sehingga delta H untuk ekspansi isotermal ya, sama dengan P dikali delta V, yaitu tekanan luar dikalikan dengan perubahan volume. Selanjutnya, peralihan wujud. Nah, ini jenis proses isotermal berikutnya ya, setelah ekspansi isotermal.
Peralihan wujud adalah proses isotermal karena berlangsung pada suhu tetap. Contohnya pada proses penguapan air. Yang dimaksud dengan penguapan air adalah perubahan air menjadi uap air pada suhu 100 derajat Celcius. Atau kita bisa tuliskan seperti ini ya, H2O dalam bentuk liquid menjadi H2O dalam bentuk gas, ini sama-sama pada suhu yang tetap, yaitu terjadi pada suhu 100 derajat Celcius. Yang liquid ini kita tuliskan sebagai entalpi 1 ya, yang gas entalpi 2. Nah, nilai delta H tidak dapat dihitung, tetapi dapat diukur dengan percobaan. Hasil pengukuran terhadap suatu zat akan mempunyai nilai tertentu yang disebut kalor penguapan, delta H uap, yaitu energi yang diperlukan untuk menguapkan 1 mol zat pada titik didihnya. Nanti sebenarnya ada daftar kalor penguapan dan titik didih beberapa unsur dan senyawa ya. Nanti akan saya share insya Allah. Baik, kalor yang diperlukan untuk menguapkan sejumlah zat tergantung pada mol zat dan kalor penguapannya. Jadi, rumusnya Q sama dengan mol dikali dengan kalor penguapan. Nanti lebih jelasnya itu di contoh soal ya. Selanjutnya, jika prosesnya itu tidak isotermal ya, maka memerlukan perhitungan lain, yaitu dengan mencari kapasitas kalornya. Kapasitas kalor dilambangkan dengan C besar ya, adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sistem sebesar 1 derajat. Atau secara matematis kita bisa tuliskan sebagai C sama dengan perubahan ya, Q terhadap suhunya, dq per dt. Baik, karena nilai Q bergantung pada jenis prosesnya ya. Kita tadi sudah membahas ya, Q yang ini bergantung pada jenis prosesnya ya. Maka nilai C juga demikian. Jika tekanan luar konstan, maka Qp sama dengan delta H. Sedangkan jika prosesnya isokorik, maka Qv ini menunjukkan isokorik ya, sama dengan delta U. Seperti itu. Baik, kita bahas ya macam-macam kapasitas kalor, yaitu pada tekanan tetap dan volume tetap. Oke, pada tekanan tetap Cp, kapasitas kalor pada P menunjukkan tekanannya tetap gitu ya, sama dengan dH per dt, ini turunannya terhadap suhu pada tekanan tetap. Sedangkan pada volume tetap Cv sama dengan du energi dalam per dt pada volume tetap. Satuan kapasitas kalor itu Joule per Kelvin atau Joule Kelvin pangkat min 1. Namun dalam perhitungan sering diperlukan nilai kapasitas kalor tiap mol zat yang disebut kapasitas molar, yaitu Cp, ini C-nya kecil ya, sama dengan C besar P per E. Nah, ini untuk tekanan luarnya konstan. Jika volumenya konstan, maka C kecil V ya, sama dengan C besar V per N. Nah, hubungan antara Cp dan Cv itu R sama dengan Cp min Cv. Dengan R adalah tetapan gas ideal sebesar 8,314 Joule per mol Kelvin. Atau satuan lain, kalau misalkan dalam atmosfer ada satuan atmosfernya ya, 0,0
0,821 atau 0,082 saja sudah cukup. Liter atmosfer ya, mol pangkat 1, Kelvin pangkat 1. Nah, pangkat 1 ini artinya per ya, jadi satuannya tuh liter atmosfer per mol Kelvin. Kalau naik itu kan pangkatnya jadi negatif. Nilai Cp suatu zat dapat diukur dengan percobaan di laboratorium ya. Nah ini, jadi nanti ini akan diketahui. Dan ini jelas sudah merupakan tetapan, jadi sudah ada nilainya. Sehingga kalau mau mencari C kecil V ya, tinggal apa? Cp dikurangi R, nanti akan mendapatkan kapasitas molar pada volume tetap. Seperti itu. Suatu sistem yang mengalami perubahan suhu pada tekanan tetap akan disertai oleh pemasukan atau pengeluaran kalor. Besarnya kalor dapat dihitung dari jumlah mol dan perbedaan suhunya ya. Pada tekanan tetap, NCP sama dengan DH per DT. Ini dari mana? Tadi dikatakan bahwa CP nih kita bisa pindah ruas ya, N-nya ke sini berarti NCP, oh ini N kecil ya, maaf. NCP sama dengan, ini bukan dikali tekanan ya, tapi menandakan pada tekanan yang tetap. Ini C besar P. C besar adalah kapasitas kalor. Pada tekanan tetap, Cp sama dengan dH per dt. Jadi, di sini karena pada tekanan tetap, Cp sama dengan delta H per, bukan delta H, dH per dt. Oke, Cp sendiri tadi untuk kapasitas molar ya, yang ini NCP. Jadi di sini N mol ya dikalikan dengan kapasitas molar, sehingga ada hubungan antara kapasitas molar dengan perubahan entalpi terhadap suhu. Sekarang kita pindah ruaskan ya, ini ke sini, maka NCP dt sama dengan dH, atau bisa ditulis dibalik ya, dH sama dengan mol dikalikan dengan kapasitas molar dt. Kemudian ini diintegralkan dari H1 ke H2, dan di sini dari T1 ke T2. Maka di sini hasil integralnya itu H dievaluasi dari H1 ke H2, dan di sini NCP, N itu bilangan, CP juga sama, maka bisa keluar dari integral sisa dt. Di sini T1 sampai T2. Oke, ini kan integral tentu ya, maka ini masuk ke sini dulu menjadi H2 dikurangi dengan ini ke sini, disubstitusi, dikurangi H1. Ini NCP ya, ini hasilnya T dievaluasi dari T1 sampai T2. Nah, H2 min H1 itu kan delta H sama dengan NCP. Nah, ini juga sama ya, dievaluasi, maka T2 min T1. Hasilnya ini ya. Baik, pada volume tetap dikatakan tadi, pada volume tetap kapasitas kalor C besar yaitu DU per dt ya. Jadi kondisi pada volume tetap
C besar berarti ini kapasitas kalor DU per DT. Sedangkan hubungannya dengan kapasitas molar ya, yaitu ini CV sama dengan C besar V per molar. Kalau pindah ruas berarti NCV sama dengan C besar. Berarti ini kita bisa sama dengankan NCV. Prosesnya sama dan akan menghasilkan delta U sama dengan NCV dikalikan dengan T2 min T1. Ini prosesnya sama dengan ini ya, diintegralkan akan menghasilkan nilai ini. Baik, untuk lebih jelasnya kita bisa perhatikan contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, 90 gram air diubah menjadi uap di bawah tekanan 1 atmosfer ya. Tentukan kalor yang diperlukan jika kalor penguapan air sebesar 40,6 kJ. Ini kita lihat di sini ada clue ya. Kalor penguapan air. Berarti apa? Delta H uap ya. Nah, kalau delta H uap ini di konsep peralihan wujud ya. Baik, kita lihat materinya. Di sini kita butuh N dan delta H uap. Kita tulis nomor 1 ya. Q sama dengan mol dari soal ya, dikalikan dengan delta H uap, kalor penguapan air ya. Baik, sekarang apa yang kita butuhkan? Kalau ini kan sudah ada hasil nilainya itu 40,6 kJ. Nah, yang harus kita cari yaitu kalor. Di sini kita butuh N. N sama dengan massa dari air ya, dibagi dengan MR dari H2O nya. MR dari H2O sudah pernah kita bahas, 1 dikali AR, 2 ya, 2 dikali AR dari H plus 1 dikali ARO. Buka lagi materinya, ini berarti 2 dikali 1 plus 1 dikali 16, hasilnya 18. Kita masukkan ke sini, masanya 90 gram per 18 ya. Ini satuannya nanti saja. Hasilnya itu 5 mol. Maka kita masukkan ke rumus. N-nya itu 5 mol dikalikan dengan delta H uapnya, yaitu 40,6. Hasilnya itu 203 kilojoule. Silahkan dicek ya dengan kalkulator untuk perhitungannya. Apakah ada kekeliruan, nanti bisa di cross check saja. Baik, kita lanjutkan nomor 2. 2 liter gas N2 pada 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer berekspansi isotermal. Nah, ini sudah ada clue-nya ya. Ekspansi isotermal, maka rumus yang kita gunakan juga di materi ekspansi isotermal. Melawan tekanan tetap sebesar 0,5 atmosfer. Tentukan perubahan entalpinya. Jadi yang ditanyakan adalah bukan entalpinya, tapi perubahan entalpi. Nah, ini namanya perubahan entalpi. Entalpi. Baik,
Nomor 2 itu rumusnya delta H sama dengan P delta V. Kita buktikan ya. Nah, ini ya. Oke. Sekarang yang harus kita cari yaitu delta V. Delta V yaitu V2 min V1. V1 itu sudah diketahui di soal, yaitu 2 liter. Maka di sini 2 liter. V2 dari mana? Nah, V2 ini menggunakan rumus PV-nRT ya. PV-nRT. Baik, maka V2 sama dengan mol dikalikan dengan tetapan gas dikali dengan suhu dibagi dengan tekanannya. Molnya berapa? Molnya yaitu kita bisa peroleh dari yang sudah diketahui di sini. V dari V1 ya. Atau kita bisa tuliskan begini. Kenapa kita tidak mencari molnya itu seperti nomor 1? Karena kalau di nomor 1 masanya itu diketahui gitu ya. Sedangkan kalau di nomor 2 masanya tidak diketahui, maka molnya tidak bisa dicari dengan cara yang ini. Kita cari dengan hal yang sudah diketahui. Kita lihat di sini ya. Kita tuliskan lagi PV-nRT tapi V-nya jadi gini, N ya. N dari mana? PV1 nRT. Ini karena gasnya sama, jelas N-nya juga sama ya. Di sini yang mau kita cari adalah molnya. N sama dengan tekanan dikali volume 1 dibagi dengan RT. N sama dengan P-nya itu 1 atmosfer tadi ya di sini. Nah, ini 1 atmosfer. Ini kan 2L ini V1 pada tekanan 1 atmosfer, 1 dikalikan dengan V1 itu 2. R-nya tadi R saya katakan bisa menggunakan ini ya, Joule per mol Kelvin, bisa juga menggunakan liter atm per mol Kelvin. Disesuaikan dengan soal. Karena di soal tekanannya dalam atmosfer, maka R yang kita pilih yang ini ya. Yang ini. Maka kita tulis di sini R-nya menjadi 0,082 ya, 21. Dikalikan dengan suhunya. Suhu di sini 0 derajat Celcius ya. 0 derajat Celcius itu sama dengan 273 Kelvin ya, dikali 273. Maka M sama dengan 0,089 mol. Ini silahkan dicek ya hasilnya untuk perhitungan di contoh soal. Baik, sekarang N-nya ini sudah ketemu. Kalau N sudah ketemu, maka kita bisa masukkan ke sini untuk mencari V2. Jadi V2 sama dengan N-nya itu 0,089 dikalikan dengan R-nya sama ya, karena ini dalam bentuk atmosfer ya, bukan dalam satuan ya. Maka kita pilih R-nya yang dalam satuan atmosfer, yang ada atmosfernya 0,0821, suhunya sama ya, 1 atm ya. Berarti ini kita tulis 1. Maaf, salah ya. Suhu itu 273. Maka di sini 273 per tekanannya 0,7
ya untuk V2. Baik, ini hasilnya 3,98 liter. Nah, dicek juga ini. Ini belum selesai nih. Kita masukkan ke dalam rumus yang ini ya. Ini kan berarti kalau kita jabarkan P dikali V2 min V1. V1 sudah diketahui di soal 2 liter. V2 diketahui dari perhitungan 3,98. Maka kita tuliskan nomor 2 delta H sama dengan P delta V, P-nya itu 0,5 ya. V2 min V1 sama dengan 0,5. V2-nya tadi itu 3,98 ya. 3,98 dikurangi 2. Ini dalam liter atmosfer. Ini hasilnya 0,99 ya, liter atmosfer. Nah, ini kita harus menentukan ini apakah prosesnya itu endotermik, eksotermik, atau adiabatik. Maka kita jadikan satuannya itu ke joule ya. Karena yang kita klasifikasikan sebelumnya ya. Nah, yang ini itu dalam joule ya. Dalam joule. Nah, kita konversi ya ke dalam joule. 0,99 dikalikan dengan 101,325. Hasilnya 100,31 joule. Nah, ini lebih besar dari 0. Maka prosesnya endotermik. Seperti itu ya. Mungkin ada yang bingung, kenapa ada pengalih 101, ini? Ini dikonversi ya. Oke, ini nilai ini supaya liter atmosfer ini menjadi joule. Karena apa? 1 liter atmosfer itu sama dengan 101,325 joule. Jadi kalau misalkan di soal dihitung ya, hasil perhitungannya itu 0,99 liter atmosfer. Ini kan X ya, berapa joule gitu. Maka X sama dengan 0,99 liter atmosfer per 1 liter atmosfer dikalikan dengan 101,325 joule ya. Ini coret, hasilnya itu 0,99 dikalikan ini ya, sama dengan yang ini, hasilnya 100,31 joule. Seperti itu. Baik, kita selesaikan nomor 3. Hitunglah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 64 gram oksigen dari suhu 25 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius pada proses tekanan luar tetap. Nah, kita lihat di sini di soal ini tidak isotermal gitu ya. Nah, ini kan tidak isotermal. Suhunya lihat ya, 25 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Maka penyelesaiannya itu dengan menggunakan konsep kapasitas kalor ya. Baik. Sekarang kita jawab kasus nomor 3. Di soal ini diminta pada proses tekanan luar tetap. Maka rumus yang kita gunakan yaitu yang ini ya. Pada tekanan tetap. Nah, ini yang kita
gunakan ya. Kita tulis terlebih dahulu rumusnya. Delta H sama dengan mol dikalikan dengan kapasitas molar NCP T2 min T1 ya. N-nya ini tidak diketahui di soal, CP sudah diketahui ini ya. Nah, ini sudah diketahui di soal. Perubahan suhunya ini kita konversi ke Kelvin. Jadi kita cari dulu N-nya berapa gitu ya. N itu massa dari O2 ya, dibagi dengan MR dari O2. Masanya di soal yaitu 64 gram. Maka ini kita tulis 64. MR dari O2 itu 32. Caranya sama ya, sudah. Untuk mempersingkat langsung saya tulis saja ini, maka hasilnya 2 mol. T2 tadi 40, ini T2 ya. 40 derajat Celcius. T1 25. Sedangkan T itu satuannya Kelvin ya. T1 sama dengan 25 derajat Celcius. T itu satuannya Kelvin ya. Jika ingin mengkonversi suhu dari Celcius ke Kelvin, maka kita dapat gunakan rumus Kelvin sama dengan 273 plus ini misalkan alfa ya, alfa ini suhu dalam derajat Celcius. Maka untuk Kelvin yang pertama ya, yang kedua, suhu yang kedua dulu, 273 ditambah 40 derajat Celcius. Ini hasilnya 313 Kelvin. Maka di sini kita tulis 313 Kelvin. Kelvin itu tidak perlu dituliskan derajatnya. Sekarang untuk suhu yang pertama, 273 ditambahkan dengan 25. Hasilnya 298 Kelvin. Ini 298 Kelvin. Nah, ini semua yang dibutuhkan di rumus ini ya, sudah ada semua. Maka kita tinggal mensubstitusikannya. Delta H sama dengan NCP, kapasitas molar ya, T2 min T1. N-nya 2, CP-nya yang mana? CP-nya ini ya. Sudah diketahui 29,36 dikali dengan 29,36, T2-nya 313 min T1 298. Maka delta H sama dengan 880,8 Joule ya. Tadi pertanyaannya, hitunglah kalor. Kalor itu kan berarti Ki, sedangkan tadi kita mendapatkannya perubahan entalpi. Lalu bagaimana untuk mencari kalor? Nah, kita lihat tadi di soal proses pada tekanan luar tetap. Kita cari hubungan antara perubahan entalpi dengan kalor ya. Nah, di sini di materi kapasitas kalor ini sudah dijelaskan bahwa jika tekanan luar konstan maka Kp sama dengan delta H. Jadi tadi kita sudah mendapatkan delta H ini sama dengan Q-nya, kalornya, langsung ketemu. Oke, itu saja materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.